jalan lurus, bersatu berjuang menang. Gantaram jama-jama, puari seunyi tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Sangun jelma kam pekon, putra tanggamu asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi, Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Busatu kam sunyini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi tanggamu sinji, kegalau Kabupaten kam maju. Pemimpin Haji Saleh Asnawi, kegalau Kabupaten kam maju. Kapan lagi Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam sunyini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi
Kabupaten maju. Pemimpin demi tanggamu Sinji, Kegalau Kabupaten maju. Acara hari ini apa, Pak? Ya, acara hari ini merupakan pertemuan pertama antara partai-partai koalisi dengan tim relawan dengan Bupati. Tujuannya, Pak? Tujuannya banyak yang kita bahas, cuman yang jelas menyatukan semangat, pandangan antara koalisi, partai koalisi dengan tim relawan, sehingga menjadi suatu kolaborasi yang kuat untuk kemenangan Bupati depan. Harapannya kira-kira bagaimana, Pak? Harapannya dengan sinergi yang kuat ini, kemenangan itu akan dicapai. Dengan Pak Hadi sendiri gimana, Pak? Kira-kira, Pak, dengan adanya koalisi ini? Ya, saya kira pertemuan hari ini sangat berarti, merupakan satu tonggak sejarah ke depan. Karena kita yakin, aku yakin bahwa kita harus menang. Amin. Jadi ini adalah merupakan konsolidasi dalam rangka untuk membahas persamaan persepsi dalam rangka untuk kemenangan daripada lembaga ini. Jadi seperti saya jelaskan apa visi-visi supaya bersama-sama partai berkoalisi ini juga menyamakan persepsi. Bagaimana langkah-langkah tadi diarahkan oleh Gus Basri, langkah-langkah apa yang harus diambil ya itu. Saya yakin kita tetap pasti menang. Optimis ya, Pak? Udah Ya, buat Bang Nujul, gimana kira-kiranya untuk kerjasamanya? Kita selaku partai koalisi yang sudah diberikan tugas oleh partai berkewajiban untuk mensatukan kekuatan dengan partai-partai koalisi supaya langkah ke depan lebih ringan untuk memenangkan Bang Saleh selaku bupati. Harapannya bagaimana? Harapan kita semua partai koalisi nanti betul-betul bekerjasama, sinergi, dan tidak ada hal-hal yang lain kecuali kemenangan untuk Bang Haji Saleh selaku Bupati Tenggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tanggamus periode 2025-2030 yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Anas Haji Saleh Asnawi, MH. Selanjutnya calon wakil bupati sedang di Bandar Lampung sedang akan menjadi untuk apel ini. Jika berkenan dan tidak akan muncul harus sudah selesai tadi. Pertama agenda kita adalah finalisasi upload pada hari Selasa. Tentunya setidaknya visi-visi yang dibuat oleh Pak Bupati, maaf, ini saya menyebutkan Bupati sebagai wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bupati Tanggamus, saya agak suka menyebut calon itu karena kita ya Pak kader partai atau yang mewakili, yang saya hormati tim relawan, yang saya hormati di konsultan konsultan ya. Pertama-tama Yang akan dibahas tadi. pertama finalisasi syarat dukungan paslon kepala daerah, yang kedua persiapan pendaftaran, yang ketiga tim kampanye. Tapi sebetulnya saya sebelum kita masuk ke poin ini partai koalisi ini baru pertama kali bertemu ya.
secara program. Jadi saya pikir tadinya kita menjadi bupati. Oleh karenanya, apakah nanti kita akan ada acara tersendiri setelah ini untuk membentuk siapa yang menjadi panglima perangnya, siapa yang jadi wakil pimpinannya, siapa yang jadi ininya. Ini perlu di jajaran partai. Kalau di dalam relawan mungkin sudah ada. Nah, tapi partai ini penting. Kenapa? Begitu selesai pendaftaran, sebagai ininya. jadi ini, oke, ini yang akan kita bentuk sebetulnya. Kalau saya bukan ini Pak Haji ini kader saya, kader Gerindra, dan kami nggak pernah memungkiri kan itu bajunya sekarang foto itu. Banyak orang nggak suka sama dia si Bali. Berarti aku nggak suka sama dia, pasti lari ke lawan. Nah, dibuatnya satu lagi, Erlina sama Liga, bukan sekda. Nah, barangkali itu, nah, nanti susun aja siapa jadi ini. Ya, kita masuk semua ada di dalam struktur itu ada. Dan tidak harus ketua partai, ya tidak harus ketua partai, tapi kader partainya. Apa? Kita susun aja siapa jadi apa. Barangkali itu sementara Bang Haji dan Bapak Ibu sekalian, prinsip kita satukan semangat kita, tekad kita. Haji Muhammad Saleh Asnawi ini Bupati Tanggamus 2025. Nggak ada kata lain, beliau harus menang. Ya, itu apa ya? Orang hebat di jajaran ini kalau jadi kalah, nggak enak dengar ya. Jadi kita harus menang. Kemudian jujur, adil dan jujur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati para ketua dan sekretaris partai koalisi Partai Gerindra, Pak Mulis Asri dan Rifki S. Sedangkan Opsian Komunikasi dan Partai PAN hadir wakilnya ada PAN dan atau ketua mudah-mudahan dan terkabulkan apa yang kita lakukan. Bapak-bapak sekalian yang hadir setelah kita terima kasih dan betul kata Pak Mulis tadi sebetulnya ini di kalau masalah tantangan itu kan bisa di apa ya berapa satu porsi nilainya. Kalau dia di bawah itu ini udah tidak kerja ya, nggak kerja si anggota dewan. Nah inilah ini yang perlu kita amati. Ya saya bisa lagi karena memang saya kebetulan tahun-tahun di partai dan kebetulan saya selalu ketua. Kalau saya awas itu. Tapi itu nanti kita akan bahas setelah ini. Yang sekarang ini yang paling penting sekarang ini dibahas ini kan adalah bagaimana persiapan untuk pendaftaran ini. Nah ini sudah itu yang kedua. Kalau Timur Tengah itu minyak. Kalau di kita sini pertanian. Jadi seluruh itu apa yang terjadi? Itu harus berangkat basicnya dari pertanian itu. Pertanian kita gali, begitu akan menghasilkan, bisa mendapatkan anaknya jadi insinyur, mungkin bisa berpikir anak ini menjadi eksiden ekonomi, bisa untuk istri. Kalau jadi perputaran ekonomi sana, kita itu anggota dewan di sana itu, karena kita selalu berhubungan dengan kita sebagai kementerian dan bupati ya otomatis berhubungan dengan menteri finans. Jadi saya berpeluang, makanya saya bilang dalam waktu 1 tahun kita duduk di sini sebagai ketua anak seperti ini, kita ini besar sekali keuntungan. Saya punya wawasan, punya pergaulan di sana cukup kuat dan Gerindra cukup tahu. Kita lihat baru berapa bulan Gerindra berubah, coba ada kekuasaan itu sudah sampai di mana? Iya. Apalagi ini mati.
Jadi saya itu bisa menggunakan dana APBN melalui dewan-dewan yang ada di sana yang kenal dengan kita untuk aspirasi mereka salurkan ke sini. Kita buat rencana untuk jalan-jalan ini tidak bisa. Makanya saya bilang dalam waktu 1 tahun itu jalan ini beres semua yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa enggak? Sudah itu ada lagi, ada apa itu negara isi hari ada? Iya, nanti ada penjelasan. Si hari ini hari ini di bidang itu. Jadi dia sering diminta oleh dari Gubernur ya, untuk sebagai menteri keuangan, sebagai untuk memberikan data, memberikan apa segala macam, dan menjadi narasumber dari beberapa ini. Jadi karena lulusan dari Inggris. Dulu, nah ini mantu saya yang bekerja istrinya dokter. Nah itu nanti mereka akan bantu semua. Nah konsultan itu yang akan kita inikan jalan itu kan pasti ada. Dulu yang lain kemarin Pak Erick Thohir juga udah jadi sebuah orang. Nanti kita urus lama sampai kenapa? Itu. Kenapa maksudnya banyak sekali kemudian itu. Jadi saya yakinkan kepada Partai Koalisi tolong ini betul-betul kita. Karena kalau 5 tahun lagi kita biarkan ini di tangan orang ini, tangan mereka hancur. Karena yang akan berhadapan dengan mereka bukan kita ini, yang akan berhadapan mereka orang yang sudah direkayasa dari 20 tahun yang lalu, yang tidak sekolah, tidak apa, itu yang berhadapan dengan mereka 5 tahun yang akan datang. Mereka sudah berubah dulu, kita nggak tahu. Seenaknya aja mereka mengatakan, kamu siap-siap kamu menjadi bupati, saya sih karena itu. Kalau jadi bupati ya, ini siap-siap. Siapa yang menjadi kepala dinas? Saya cuma berpelabuhan besar untuk berlayanan komoditi nanti untuk ekspor keluar ke Eropa kemana, itu salah satunya Tenggamus. Karena itu kalau sudah Tenggamus itu nanti dibuat itu pelabuhan besar itu orang-orang Palembang, orang mana tidak lagi ke Singapura, ke Tenggamus itu begitu besarnya kita nanti peranan kita. Tapi ini pembangunan ini jangan dihayalkan, jangan dijual sekarang. Kalau dia sekarang mengatakan ini kita mau buat pelabuhan ini, kan kita turun pelabuhan itu. Tapi anggarannya besar sekali ini. Anggaran ini berapa triliun? Kalau itu misalkan dibiayai oleh BBM, itu juga sangat mengganggu karena untuk biaya itu jadi sebabkan satu-satunya diharapkan investor yang masuk bekerjasama dengan negara. Nah investor kalau mau masuk ke sini, dia lihat dulu masalahnya ada apa yang mau diatur di sini. Ini belum ada. Kalau pelabuhan ini kita bangun di sini, kapan mereka akan punya modal? Apa yang akan mereka dapat? Karena apa yang akan mau dibawa kapal ke sana? Nggak ada yang mau diekspor ke kapal. Makanya kalau kita punya program, saya punya program, saya bilang program saya pertama ini supaya kita saya akan bagaimana caranya, dengan cara apa kita akan mengambil ahli-ahli yang ada, kita akan belajar buat grand science yang ada di Tenggamus ini. Kita punya Tenggamus itu paling subur karena kita punya gunung yang tidak aktif tapi tetap mengeluarkan aura kesuburan. Sudah itu utama ini untuk tanam apa yang cocok untuk diekspor luar negeri, makan luar negeri. Kalau sawah itu masih perhatian, nanti petani saya mau tahu. Jadi nanti saya berencana untuk orientasi di Tenggamus itu betul-betul tanaman-tanaman yang laku, yang menjadi makanan orang luar negeri, jadi kita ekspor orientasinya. Kenapa kita harus pakai konsultan? Nanti kita berkomunikasi dengan ahli-ahli yang dari Gajah Mada, dari mana kita bisa. Tapi konsultan luar negeri itu tidak harus pakai. Kenapa? Mereka itu punya partner investor yang sudah diyakini di Filipina, di mana-mana mereka itu konsultannya. Mereka diyakini kalau mereka sudah tawarkan kepada yang punya uang, kamu ikut saya mau bangun di sana, saya sering ke sana. Itu kamu yang berbiaya untuk ekspor itu segala macam. Wow. Jadi nanti kita petani kita dapat uang, anak-anak yang bisa sekolah, pemerintah mendapat PAD,
PAD itu bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas di rumah sakit apa dan sebagainya, termasuk itu untuk masyarakat. Wisata juga gitu. Jadi wisata itu kita akan pakai konsultan yang ada di luar sana. Pengalaman saya keliling. Termasuk saya baru kemarin pulang dari kampus, saya juga sambil mempelajari itu mereka itu pakai konsultan dari luar itu. Kenapa pakai konsultan dari luar? Sebetulnya mereka itu punya tenaga ahli. Konsultan ini sudah dikenal dan sudah dipercaya oleh investor. Karena kalau namanya wisata ini tergantung daripada perusahaan-perusahaan itu. Hari ini kelas 2 SMP, kelas 2 SMP ya, udah hijrah pindah sekolah di luar. Sampai sekarang ini saya nggak pernah itu. Nah, sosialisasi untuk popularitas, gitu. Kita mau kita pamer, supaya orang tahu dulu. Syukur-syukur kalau mereka down. Saya katakan, saya sampaikan kepada siapapun, tolong aktif masalah tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau sampai kita tidak ambil alih permasalahan ini, akan jadi korban di tempat yang apa kata ini kita dengan kita sudah dijual. Dan sangat berdosa kita membiarkan anak cucu kita di depan itu terlantar. Nah itu tolong samakan persepsi kita. Ini bukan karena salah itu jadi bupati, karena salah ada apa yang kita harus dukung. Tapi memang masalah ini yang harus kita pahami betul. Harus kita berjuang sama-sama. Jadi bukan sama sekali. Dan insya Allah saya yakinkan, saya ini yakin betul. Saya ini waktu kemarin posisi tahu ketua Nasdem di Tangsel. Waktu baru pemilu, si Rano bilang, Pak, tolong Pak, Nasdem itu jangan terlalu aktif dulu Pak, nggak enak gitu Pak. Ya udah, Pak, ya Bapak mundur aja. Ya udah, nggak apa-apa, Bapak mundur. Tapi ternyata saya buat coba penakar untuk segala macam. Dari pihak atas nggak mau, nggak boleh mundur dari sini karena alasan ini. Itu tuh 100% saya itu, percaya diri saya lebih tinggi. Nah itu, saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Form C B1 KWK persetujuannya kita baru menerima shotnya yang harusnya belum menerima baik dari udah ada semua. Udah ada kalau itu sudah menang itu waktu itu kalau semuanya lebih pintar dari saya dari di mana saja difasilitasi pagi untuk rapat. Yang terpenting adalah setiap partai itu komposisinya seimbang bersama semua. Yang kedua menunjuk siapa penanggung jawab pendaftaran karena menyangkut Iya, tidak masalah. Tapi setidaknya ada korelasi yang baik dengan PJMD. Kemudian saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Bang Haji tadi soal kemungkinan kita akan mendapatkan program-program dari pusat. Bang Haji, saya laporkan bahwa kami meskipun masih dalam wacana, gubernur kita juga akan memerintahkan seluruh fraksi Gerindra di provinsi untuk selalu berada di Jakarta menjemput program-program di kementerian-kementerian yang nanti akan diperkenalkan oleh beliau, kemudian akan dibawa ke Lampung. Saya tentu berpikir tentang Tagamus kalau program itu ya. Untuk Bang Haji Saleh ini dari tim koalisi, mungkin sepakat ya? Ya, jadi biar nggak bertele-tele, nanti setelah kita kumpul tinggal menyusun badan kerja dari yang disampaikan oleh Molis tadi, siapa yang mau jadi wakil sekretaris, nanti kan ada kebijakan yang formatur tugas. Mungkin itu aja. Bang Haji, terima kasih.